Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kegiatan kajian kita ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dan sebagian lagi ada yang di online dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin yaitu kajian Jumat malam. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini kajian kita akan membahas yaitu tafsir Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 46 sampai 47. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan bacakan dulu ayat tersebut, surat Ali Imran ayat 46 sampai 47. Untuk itu saya mohonkan kepada Ibu Uti. Assalamualaikum Ibu Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tolong dibacakan ayat tersebut, surat Ali Imran ayat 46 sampai dengan ayat 47. Monggo Bu. Ini Pak Barno, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minasyolihin. Qalat Rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha'. Idza qadza amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga khusus yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan serahkan kepada guru kita Bapak Ustadz Effendi. Namun perlu saya ingatkan setelah acara pembahasan nanti biasa kita ada sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari para jamaah sekalian nanti ada yang mau berdiskusi atau saling menambahkan, nanti dipersilahkan. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Effendi dipersilahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Yang saya muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka satu silaturahim, yang kedua dalam rangka tadabbur Al-Quran atau mengkaji, memahami isi yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan harapan Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dengan memahami ayat-ayat Allah membuat hati kita ini menjadi tenang, hidup kita menjadi tentram, dan juga mengarah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak yang sudah dibaca oleh ibu kita tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimu, dan bicara dia. Yang dimaksud bicara di sini adalah Nabi Isa. An-nasah, manusia, fil mahdi, di dalam buayan, wa kahlan, dan di waktu dewasa. Wa minas sholihin, dan termasuk salah seorang yang soleh. Wa minas sholihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang lalu mengingatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ternyata dia bisa bicara, yaitu masih di waktu buayan. Jadi dia masih dalam gendongan atau masih kecil, itu sudah bisa bicara. Inilah salah satu bahwa Nabi Isa itu memang sudah ada mukjizatnya. Pada umumnya orang yang lahir itu hanya bisa menangis. Hanya bisa menangis. Kalau ada orang bayi lahir kok tertawa, itu perlu ditanyakan. Jadi pada umumnya anak yang lahir itu adalah menangis. Kenapa Isa alaihissalam bisa bicara di waktu masih buayan atau masih dalam gendongan? Itu menghindari tuduhan-tuduhan bahwa anak yang lahir ini adalah bukan anak sembarangan. Jadi tidak bisa dianggap bahwa ini kok lahir tanpa seorang suami, ini adalah satu keanehan. Nah, di saat itu dia sudah bicara bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah nanti sebagai utusan Allah, itu sudah bisa bicara di saat waktu kecil. Inilah salah satu kenapa Nabi Isa sampai dikultuskan sebagai Tuhan. Mungkin karena kelahirannya juga mengandung satu keanehan. Kalau dalam Islam ya nggak aneh. Karena apa? Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Di waktu dewasa,
pun dia juga nanti mengungkapkan bahwa dia sebagai seorang utusan. Dia diberikan ilmu, dia diberikan pemahaman tentang kitab Taurat maupun kitab Injil. Itulah ungkapan-ungkapan yang disampaikan di saat dia nanti kalau sudah dewasa. Lalu ayat ini digambarkan bahwa wa minas sholihin, termasuk di antara orang-orang yang baik. Jadi Isa alaihissalam adalah termasuk orang yang baik. Bukan istilah sekarang mungkin ada orang karena bapaknya nggak ada dianggap anak haram. Sebenarnya dalam pandangan Islam tidak ada istilah anak haram. Yang haram itu adalah bapak dan ibunya telah melakukan perbuatan di luar pernikahan atau melakukan akad nikah. Jadi sebenarnya istilah anak haram itu kurang pas. Anaknya tetap bersih. Karena apa? Kullu mauludin yulatu alal fitri. Setiap anak yang lahir dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa. Jadi itu Bapak Ibu harus kita pahami bahwa pemahaman anak haram itu sebenarnya menyudutkan anak yang lahir. Jadi semua anak yang lahir itu dalam keadaan bersih, yang berdosa adalah orang tuanya atau orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu dalam Islam pernikahan itu diatur supaya ada yang tanggung jawab. Tidak seperti binatang, tidak perlu cari bapaknya siapa, ibunya siapa gitu. Tapi kalau manusia ini perlu ada namanya nasab atau asal usul dari mana. Ayat berikutnya mengungkapkan qalat rabbi anna yakunu li hulam. Qalat, berkata Maryam, Rabbi wahai Rabbku, anna yakunu li hulam, bagaimana ada aku ayakunu li walad, bagaimana ada untukku seorang anak. Ini bentuk protes. Protesnya kepada Allah. Ya Allah, apa mungkin saya akan mempunyai seorang anak? Jadi Maryam sendiri termasuk orang yang kagum. Karena pada umumnya orang punya anak itu ada pasangan hidupnya. Walam yamsasni basar, dan tidak ada yang menyentuh padaku seseorang. Nah, coba bayangkan Maryam, dia diberitahu bahwa akan punya seorang anak, dia adalah mengadu di hadapan Allah. Dia protes. Dengan protes tadi itu, bagaimana bisa punya anak? Sedangkan tidak ada orang yang menyentuhku. Tidak ada orang yang menjamakku. Ini salah satu bentuk apa? Protes kelihatannya tidak mungkin. Nggak ada yang menyentuh, kok akan punya anak. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah memberitahu, qala kadzaliki, seperti itulah kamu Allah ciptakan. Jadi karena semuanya makhluk yang ada di muka bumi ini yang berupa manusia adalah ciptaan Allah, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha,
Allah menciptakan apa yang dikehendaki, idza qada amron, apabila telah memutuskan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka sesungguhnya Allah berfirman baginya, jadilah kamu, maka kamu ada atau jadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi proses kejadian bahwa Maryam mempunyai seorang anak, dia juga tidak ada yang menyentuhnya. Lalu Allah memberitahukan kepada Maryam bahwa itulah apa yang dikehendaki oleh Allah, dan apabila Allah berkehendak, maka apa yang diinginkan itu jadi, maka jadilah. Jadi istilah kasarnya di hadapan Allah itu tidak ada yang mustahil. Kalau mungkin di hadapan manusia adalah mustahil. Untuk itu Bapak Ibu, ini hanya terjadi atau peristiwa pada Maryam. Jadi kalau sekarang ada wanita atau perempuan, terus dia melahirkan mengaku tidak ada yang menyentuh, itu akan dipertanyakan atau mustahil. Karena Maryam adalah wanita pilihan, wanita yang dipilih oleh Allah di bumi ini. Saya pikir itu Bapak Ibu, cerita tentang Maryam ayat 46 dan 47 itu. Tapi dalam ayat 48 diungkapkan bahwa Isa alaihissalam wa yu'allimhul kitab. Dia juga pandai mengajarkan Alkitab. Wal hikmah, dan juga hikmah. Wat Taurat, dan Taurat. Wal Injil, dan Injil. Nah, inilah salah satu bahwa di saat Nabi Isa alaihissalam, dia mampu mengajarkan termasuk kitab Taurat dan juga kitab-kitab Injil, dan juga dia diberikan yaitu ilmu yang namanya hikmah. Saya pikir itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Effendi yang telah menjelaskan begitu panjang dan lebarnya. Semoga semakin menambah pengetahuan kita dan semakin mempertebal keimanan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab, saya coba mau sapa dulu yang peserta pengajian online. Ada Bapak Amarilah Siregar. Assalamualaikum Pak Amarilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua keluarga Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Yasir. Assalamualaikum Pak Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung lagi. Kemudian ada Ibu Ana Rihana. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya udah segar kembali nih Bu. Gak pilek malah. Oh, tasnya pileknya tasnya. Oke, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sudah Ibu. sembuh, pilek lagi ya. Amin. Oke. Kemudian ada Ibu Uti yang agak dekat di sana di Madiun ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau Ibu Uti ini selalu segar nih Iya, dari suaranya aja. selalu seger dan ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Ismail. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Masih sibuk di markas nih Pak ya? Ya Pak. Iya. Kemudian yang di Masjid Mujahidin ada Bapak Ustadz kita, Bapak Effendi. Ada orang tua kita, Bapak Syukur. Assalamualaikum Pak Syukur. Iya, ada Bapak Gembong. Kemudian ada Pak Trianto. Ada Mas Sunu. Ada Bapak Adhan. Ada saudara kita Jamal. Ada yang punya wilayah Mujahidin ini, saudara Miftahuddin. Kemudian ada adik Ainal dan saya sendiri. Semoga kita semua dalam selalu sehat walafiat. Yang di Mujahidin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para jamaah atas kehadiran serta gabungnya di acara kajian ini. Selanjutnya kita akan masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Saya kasih kesempatan dulu untuk Ibu Uti. Barangkali ada yang perlu didiskusikan atau disampaikan, Ibu Uti, silakan. Terima kasih Pak Parno, sudah cukup jelas apa yang diuraikan Bapak Ustadz Effendi tadi. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau begitu kita akan ke arah barat. Pak Amarila Siregar, Assalamualaikum. Barangkali ada yang disampaikan? Cukup Mas. Alhamdulillah sudah cukup. Kalau begitu ke tetangga yang agak dekat sini. Pak Yasir, Assalamualaikum Pak Yasir. Waalaikumsalam. Sementara cukup dulu, Mas. Alhamdulillah. Kalau begitu saya berpindah ke Ibu Ana Rihana. Barangkali ada disampaikan Ibu Ana. Nggak ada Pak, itu Pak Parno cukup. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Pak Bambang belum menampakkan ini. Kalau gitu Pak Ismail, barangkali ada yang perlu disampaikan Pak Ismail. Sementara cukup dulu. Alhamdulillah, berarti penjelasannya begitu clear dan secara panjang dan lebar bisa dimengerti ini ya. Kemudian yang di Mujahidin barangkali Pak Syukur, ada yang mau disampaikan Pak Syukur? Ada atau ada pertanyaan? Maaf sebelumnya karena saya sudah sangat tua umurnya barangkali Pak ya, sehingga tidak bisa lagi menyampaikan secara tenang atau secara gamblang. Namun karena diminta, ya ingin saya sampaikan bahwa alangkah baiknya pada saat kesempatan yang baik ini ada pelajaran tertentu, baik yang sifatnya umum maupun yang sifat khusus kemuhammadiyahan, supaya sifat Muhammadiyahnya ini bisa mengalir dan terus menjadi keyakinan kita bahwa Muhammadiyah mengharapkan sesuatu umat yang betul-betul memandang iman Islam kita adalah baik. Demikian kira-kira yang saya sampaikan, terserah kepada Bapak pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Syukur yang telah menyampaikan bahwa kajian ini di samping materi yang sudah ada diisi dengan hal-hal yang berhubungan dengan kemuhammadiyahan gitu Pak ya. Ya, begitu Pak Effendi, silakan. Ya, terima kasih. Ini usulan yang sangat baik. Mungkin nanti satu saat kita akan membicarakan hal itu. Mungkin karena untuk materi awal bulan itu kan biasanya hadis arba'in, nanti bisa kita sisipkan di situ kalau memang itu diperlukan. Terima kasih Pak Parno. Tapi kita memang intinya bagaimana kita mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi atau hadis Rasulullah SAW yang sahih. Jadi tujuannya itu Pak. Tapi insya Allah gerakan yang sebagaimana yang
Bapak usulkan itu sangat baik sekali supaya kita paham apa Muhammadiyah itu. Nah, yang jelas Muhammadiyah itu adalah gerakan kita, Al-Islam adalah agama kita. Jadi saya pikir itu yang perlu kita pahami. Muhammadiyah adalah gerakan kita, Al-Islam adalah agama kita. Jadi jangan sampai orang salah memahami seolah-olah Muhammadiyah itu agama. Nah, Muhammadiyah itu adalah organisasi, alat, untuk itu namanya Al-Islam agamaku. Muhammadiyah adalah gerakanku. Jangan sampai kita salah paham. Kalau orang itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan tuntunan yang baik, tidak ada kepentingan apapun, insya Allah itulah tujuan Muhammadiyah. Saya pikir itu Mas Parno. Jadi saya ulang lagi, organisasi apapun kalau dia rujukannya kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, insya Allah akan ketemu pada titiknya. Asalkan tidak ada kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan golongan. Insya Allah. Jadi Muhammadiyah sampai sekarang alhamdulillah masih eksis. Bahkan tidak hanya di negara kita, sudah berkembang di mancanegara. Bahkan mungkin kita lihat di Australia sudah ada sekolah SD Muhammadiyah. Salah satu aset ya tidak menjadi kebanggaan bangsa saja atau warga Muhammadiyah termasuk bangsa. Karena aset ada di luar negeri adalah sekolah SD Muhammadiyah di Australia. Nah. Ya, terima kasih usulan Pak Parno. Ya, usulan Pak Syukur. Jadi Bapak Ibu yang belum kenal, Pak Syukur ini salah satu ponakan Bapak Kasman Singodemejo. Ketepatan ini masih baru memperingati hari kemerdekaan. Jadi Pak Syukur ini adalah keponakan Pak Kasman Singodemejo, salah satu pendiri bangsa negara kita ini. Jadi kita bersyukur dia masih menjadi saksi. Saya pikir itu, kalau jamaah yang lain belum kenal, ini Pak Syukur sudah usianya 86 tahun. Alhamdulillah telah hadir di pengajian kita. Yang kedua disusul Bapak Haji Amarila, sudah usia 84, dan kami ini yang lain nggak tahu sampai usia berapa. Tapi saya yakin kalau kita bermanfaat untuk umat, umur kita ini insya Allah diperpanjang. Amin. Saya pikir itu, Pak Parno, silakan kepada yang lain. Baik, terima kasih Pak Ustadz Effendi tanggapannya. Ya, mudah-mudahan apa yang disarankan dan diusulkan Pak Syukur akan bisa terlaksana dan terrealisasi. Begitu Pak ya. Selanjutnya mungkin Mas Sunu ada sesuatu yang bisa disampaikan. Baik, kalau begitu Pak Gembong. Terima kasih. Pak Trianto. Kalau Pak Trianto nggak ada, saya ke Mas Jamal. Ada yang perlu disampaikan, Mas? Baik, silakan. Oh, pakai itu aja. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan
bagaimana keadaan masyarakat, keadaan waktu itu, waktu Nabi Isa itu dilahirkan. Padahal kalau kita merujuk ke atas, Bani Israel itu, bangsa Israel itu mengidam-idamkan atau menanti-nantikan raja pengganti kejayaannya, yaitu waktu itu kan Nabi Sulaiman. Jadi bisa dibayangkan dia mengharapkan lahirnya lagi tokoh atau sekelas Nabi Sulaiman pada waktu itu. Kemudian kenapa Nabi Isa itu tidak banyak pengikutnya dari kalangan Bani Israel? Karena kita ketahui bahwa setelah sepeninggalnya Nabi Sulaiman, bangsa Israel itu mengidamkan kejayaan bangsanya, sehingga dia mengharapkan lahir lagi tokoh gitu, lahir lagi seperti Nabi Sulaiman. Yang saya pengen tahu keadaan waktu itu, bagaimana keadaan waktu itu sehingga Nabi Isa sendiri tidak ada pengikutnya, sedikit pengikutnya. Apa penyebabnya? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Mas Jamal. Di saat Maryam dengan dalam keadaan mau punya anak, dia juga sudah mulai apa? Mulai bertentangan dalam dirinya. Kok bisa-bisanya punya anak? Ini sudah menjadi apa? Menjadi persoalan secara individu. Sedangkan tidak ada orang yang menyentuhku. Ini bahasa yang sangat lembut. Masyarakat di saat itu otomatis pasti terjadinya terjadinya ini ya. Kalau bahasa sekarang itu apa? Dibully lah, difitnah, dicaci maki. Nah, itu secara sunatullah seperti itu. Bahkan dia sempat juga seperti orang yang ini ya, seperti orang yang putus asa gitu ya. Karena mungkin cercaan-cercaan saat itu sangat-sangat luar biasa. Tapi dipertegas dalam Al-Quran tadi itu ya, bahwa demikian itulah Allah menciptakan sesuatu yang dikehendaki, dan apabila Allah berkehendak, jadilah makan akan terjadi. Lah inilah salah satu ungkapan yang membuat Maryam juga katakanlah dia merasa aman, bahwa ini adalah memang bukan keinginan dia, tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa yang digambarkan adalah sebagai mukjizat. Lah masalah harapan-harapan kaum Bani Israel, apakah dia kepingin seperti Nabi Sulaiman saat itu ya kalau kita melihat bahwa orang Bani Israel ini dalam sejarah kan dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu. Jadi nabinya sendiri juga dia ingin dibunuh juga gitu. Wa yaqtulunal anbiya bighairil haq. Jadi orang Bani Israel itu tidak semuanya dia itu baik. Bahkan mereka juga ingin membunuh para nabi dengan alasan yang tidak dibenarkan gitu. Jadi keinginan-keinginan itu tidak
membuat terus apa yang diinginkan, ya dia diharapkan itu yang terjadi gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Urusan utusan atau nabi itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, sama juga kan, kenapa orang Bani Israel tidak mengakui Nabi Muhammad? Karena dia menganggap Muhammad itu bukan dari kalangan Israel, tapi adalah dari kalangan Arab, yaitu keturunan dari Hajar. Sedangkan dari keturunan Israel itu adalah dari Yakub. Jadi saya pikir itu Mas Jamal, sikap protes, bully, tidak suka itu saya pikir pada masanya saat itu ya seperti itulah, tetap ada. Sehingga dia sendiri juga Maryam kan sempat dia mengungkapkan, nggak mungkinlah saya punya anak sedangkan tidak ada orang yang menyentuh padaku. Jadi ini menandakan bahwa Maryam sendiri juga merasa resah juga gitu, karena melihat tuduhan-tuduhan dari masyarakat saat itu. Tapi diperkuat dalam ayat tadi itu, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Jadi dalam ayat itu digambarkan qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Ini yang perlu kita garis bawahi. Demikian itulah, atau Allah berfirman, seperti itulah Allah menghendaki kamu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi seperti itu. Masalah protes saya pikir wajar. Karena apa? Tidak seperti yang diharapkan. Jangankan masyarakat saat itu, Maryam sendiri yang akan melahirkan juga dia merasa protes. Karena apa? Masa saya akan punya anak sedangkan tidak ada orang yang menyentuhku atau yang menjimakku. Nah, ini logika. Jadi protes atau fitnah, bully, saya pikir itu wajar-wajar aja gitu. Karena Maryam sendiri aja merasa protes juga gitu, apalagi orang lain. Saya pikir itu wajar gitu, Pak. Tapi ditutup dengan kalimat tadi itu. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Terus idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini sebagai penutupnya yang membuat menghibur bahwa peristiwa semuanya ini memang sudah Allah kehendakinya. Dan kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Saya pikir itu Mas Jamal, kalau protes itu wajar. Maryam sendiri aja protes, apalagi orang lain. Saya pikir itu Mas Parno. Terima kasih Pak Effendi. Gimana Mas Jamal kira-kira? Alhamdulillah. Kalau begitu ini saya lihat ada Pak Dani. Assalamualaikum Pak Dani. Pak Dani, Assalamualaikum. Bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung Pak Dani. Mohon maaf posisi Pak Dani di mana ya? Di BPPT Meruya. Di mana? Meruya Utara. Diulang aja. Mohon maaf Pak, bisa diulang? Di Meruya Utara, Pak. Oh, Meruya Utara. Alhamdulillah bisa bergabung Pak. Iya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Dani? Sementara belum, Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah nggak ada lagi yang disampaikan, mungkin kita kajian kita akhiri Pak ya? Boleh. Baik, mari kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada peserta yang online yang mau meninggalkan Zoom-nya dipersilahkan, monggo. Pamit, Mas Parno. Terima kasih. Pamit. Pak, monggo. Terima kasih. Semoga semuanya sehat sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, insyaallah. wabarakatuh. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.